Nah, kita mulai ya. Nah, 2106. Oke, di sini ya. Kalau kita lihat ya, di sini ada gelombang sinusoidal gitu ya. Sinusoidal itu bisa berupa sin, bisa berupa cos, terserah ya. Nah, wave travels. Nah, jadi ada gelombang yang merambat bentuknya sinusoidal. Sinusoidal nanti terserah ya. Bisa begini, nah, bisa begitu. Nah, gini. Starting point-nya beda. Seperti itu. Nah, berjalan sepanjang tegangan, ya, tension gitu. Nah, kalau kita baca di sini ya. Oke. Nah, kalau kita baca di sini, gambar 1631 menunjukkan slopes ya. Kemiringan atau gradien boleh sepanjang kawat string ya, saat T sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi sebelum ke sana Dik, kita ingat-ingat ya definisi dari gelombang dan propertinya gitu ya. Nah, jadi ini bukan hanya jawaban ya, aku singgung dikit dengan materinya Dik. Jadi gelombang berjalan topiknya ya. Kelihatan ya. Gelombang berjalan. Nah, ini. Berjalan tuh bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Nah, simpangannya itu bentuknya seperti ini, Dik. Ini ya. Nah, ini simpangan gitu. Simpangan atau orang bisa juga sebut dengan posisi atau bisa disebut dengan displacement gitu. Pergeseran gitu, boleh juga apapun itu. Nah, kita bisa ambil simpangan gelombangnya itu bentuknya seperti ini, Dik. Y sama dengan YM ya. Sin itu ya. KX min omega T. Gini ya, Dik ya. Nah, ini. Gini deh. Gini ya. KX min omega T gitu ya. Ada parameter X posisi. Nah, ini ya. X di sini menunjukkan bahwa gelombangnya itu merambat pada sumbu X, dan T di sini menunjukkan bahwa gelombangnya berjalan setiap waktu gitu ya. Nah, di situ nanti yang perlu diingat-ingat ya. Nah, nanti yang perlu diingat-ingat adalah itu sebentar, ini miring ya. Nah, properti setiap masing-masing itu apa? Kayak gitu ya. Kayak K itu adalah ini misalkan ya. K itu adalah bilangan gelombang, Dik. Nah, ini ya. Bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang nanti ini kamu bisa gunakan untuk mencari panjang gelombangnya. Nah, misalkan K itu kan rumusnya kan 2pi per lambda ya. Nah, berarti lambdanya itu sama dengan 2pi per K gitu ya. Nah, kayak omega itu adalah frekuensi sudut ya. Nah, ini. Nanti kamu bisa cari ini untuk mencari frekuensi. Omega itu rumusnya 2πf. Nah, nanti kalau mencari frekuensi berarti kan omega dibagi 2pi dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaan Dik. Ini kan introduction ya. Nah, di situ apa ini? The scale of the x-axis is set by xs 0,8. Jadi Dik, bisa kamu pahami ya di sini ya. Aku perbesar deh. Di sini ya. Jadi segini itu berapa? 0,8. Paham ya? Artinya di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, dan 4. Betul gitu ya? Berarti setiap kotak mewakili berapa, Dik? 0,4 dibagi 4 ya. 0,8 dibagi 4 ya. Berarti setiap kotak mewakili 0,2. Ini juga 0,2. Ini juga 0,2. 0,2. Paham sampai sini ya? Kenapa itu 0,2? Nah, itu ya. Lalu, pertanyaannya, what is the amplitude of the wave? Gitu ya. Jadi yang tanya itu apa? YM-nya. YM itu adalah amplitudo. Nah, ini. Ini aku lupa ngasih informasi ya. YM itu adalah amplitudo. Seperti itu, Dik. Nah, gitu ya. Nah, yang langkah kedua, Dik.
kita perlu cek di sini. Di sini satu gelombang itu bagaimana? Satu gelombang itu kan satu lembah dan satu gunung ya. Nah ini ya. Ini kan ini segini ini kan setengah gelombang ya. Ini seperempat, ini seperempat ya, seperempat dia. Nah ini kita ambil lagi sampai sini. Jadi kan berarti satu gelombang ya. Nah satu lembah dan satu gunung gitu ya. Itu satu gelombangnya itu seperti itu. Itu perlu dipahami ya di sana. Nah ini seperti itu. Nah itu hanya intermezzo aja. Nah sekarang pertanyaannya amplitudonya itu berapa, Dek? Kayak gitu ya. Nah oke. Kemudian di sini hati-hati ya. Di sini tuh variabelnya x ya. Nah yang diketahui apa? Slope ya. Slopes. Nah definisi slopes, kamu pernah belajar kalkulus ya, Dek ya. Slopes atau kemiringan itu, nah definisinya apa, Dek? Kalau di kalkulus itu kan namanya kemiringan itu kan kalau kita punya grafik y sebagai fungsi x, nah which is fungsinya itu adalah ini, yang dinamakan slope secara kalkulus itu kan adalah turunan pertama dari y terhadap x, Dek. Itu ya. Jadi kita perlu cari apa? Perlu cari slopes-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah sekarang ini kita masukkan, Dek, nilai-nilainya. D per dx ya dikalikan dengan y ya. Nah berarti ini kita turunkan terhadap x ya. Dimasukkan, Dek, ini y nya itu adalah ym sinus ini ya, sinus apa itu kx min omega t gitu ya, Dek ya. Ini kita keep dulu. Nah kita turunkan ini dulu ya. Kenapa pakai slopes? Karena di sini ada informasi slopes ya pada saat t sama dengan 0. Jadi kalau fisika itu kamu catat dulu semua informasi berharganya. Nah ini ya. Di sini ada ya. Nah kita turunkan ini, Dek. Turunkan terhadap x ya. Artinya apa? Kita pertama turunkan sin-nya dulu. Nah ini ym-nya boleh kita keluarkan ya. Ym atau di sini aja deh. Di sini ym gini ya. Kemudian turunannya sin apa, Dek? Turunannya sin kan adalah cos ya. Cos, tulis aja semua dalamnya itu. Cos kx min omega t, gitu ya. Kemudian karena diturunkan terhadap x, artinya variabel yang nempel sama x di sini, which is di sini adalah k, kamu pindahkan keluar. Nah, gini ya. Itu kurang kelihatan itu. Oh ya, bagian pojok ya. Nah, kalau sekarang udah kelihatan belum? Oke, udah. Oke. Iya. Ini ya. Jadi hasilnya adalah ini. Ini slopes-nya. Nah, informasi apa lagi yang kita dapat nih? Nah, ini pada saat t sama dengan 0. Nah, stringnya itu pada saat t sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil slopes-nya dy dx pada saat t sama dengan 0, nah masukkan ini nilainya. Itu ya. Berarti ym dikalikan k ya, itu cos kx min omega dikalikan 0 di sini. Nah jadilah ini gitu ya. Oke, nah sekarang ini omega kali 0 adalah 0 ya. Jadi hasilnya adalah k dikalikan ym ya, dikalikan cos kx. Seperti itu, Dek. Paham sampai sini ya? Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang itu kenapa tiba-tiba apanya? jadi Omega kali 0 kan, cancel dia kan? Nah. Itu KY yang itu tiba-tiba jadi KYM karena YM dikali KX. KYM ya? Daripada KY. Ini kan K dikalikan YM.
Boleh ditukar kan, terserah kita. Oh, cuman dibalik doang. Balik doang. Mau tulis YM kali K, nggak cuma apa-apa. kurang. Mm-mm. Aku suka K di depan karena secara abjad itu K kan duluan ya. Nah gitu. A, B, C, D, K kan duluan. Nah itu. Nah, tapi terserah sih. Nah itu ya. Nah, terus petunjuk apa lagi yang bisa kita ambil dari sini? Nah, pertanyaannya itu kan amplitude, ya. Amplitude nih. Amplitude itu apa? Amplitude itu artinya simpangan maksimum. Amplitude itu artinya amplitude ya. Itu artinya simpangan maksimum. Nah, artinya slopes-nya pun juga harus maksimum nih. Artinya slopes-nya juga harus maksimum. Begitu. Berarti artinya apa? Artinya kalau kita dy dx ketika t sama dengan 0, kita ambil maksimum. Artinya apa, Dik? Masing-masing di sini harus maksimum. Ini maksimum. Nah, nilai cos itu juga harus maksimum. Nah, nilai cos maksimum itu berapa? Terbesar. Cos maksimum itu terbesar tuh berapa? 1 kan? Berarti kan di sini iya dong, 1 dong. Nggak mungkin cos itu lebih dari 1. Berarti kan di sini hasil. Kenapa tiba-tiba harus maksimum tadi? Karena amplitudo kan nilai maksimum. Amplitudo itu kalau kamu gambar di grafik itu paling tinggi di sini. Nah, ini kan gini. Amplitudo itu nilai simpangan maksimum, simpangan tertinggi. Ini tertinggi. Ini. Di sini tertinggi, di sini terendah, gitu ya. Nah, sedemikian sehingga slopes-nya pun kita ambil maksimum. Jadi cos kx-nya sama dengan 1, gitu. Kalau sama dengan 1, ya sudah di sini kita punya k dikalikan ym, gitu ya. K dikalikan ym. Nah, ingat slopes-nya tadi berapa nilainya, gitu ya. Ini. Berapa ini nilainya? 0,2. Ya kan ya, ini. Slope maksimum. Di sini kan maksimum nih, di sini. Ini kan nilai cos ketika nilainya 1. Nah, ini kan 0,2 kan slope-nya. Nah, berarti masukkan aja. Slope-nya itu adalah 0,2. Ya kan ya? 0,2. Gitu ya. Tahu dari mana? Dari grafik. Nah, dari grafik ini kan. Hilang. Kameranya hilang. Iya, Hilang oh iya. kameranya. Oh iya hilang. Kepencet. Iya. Nah, ini ya. Slope tertinggi itu di sini. Nilainya tertinggi di sini. Nah, kalau kita punya grafik, slope itu nilai tertinggi. Ini maksimum itu nilai tertinggi. Nah, ini maksimum. Nah, ini makanya kita ambil cos 1 gitu ya. Kamu bisa tahu ya, kalau kamu punya grafik kosinus, kalau cos 0 itu berapa? 1 kan di sini. Makanya nilainya 1. Gitu ya. Nah, maka di sini kita butuh ym-nya kan. Berarti kan ym-nya kan amplitudo. Ym-nya berarti kan 0,2 dibagi dengan k. Nah, lalu rumus k tadi apa? Persamaan k tadi. K tadi rumusnya ini, 2pi dibagi lambda. Ya kan ya? Kembalikan lagi di sini. Nah, berarti kan k-nya itu adalah, masukkan ya, 2pi dibagi lambda d. Berarti di sini kamu ganti rumusnya. 0,2, k-nya kan 2pi per lambda kan? Berarti kan dibagi 2pi, lambdanya naik. Nah, gini ya. Itu. Nah, panjang gelombangnya itu berapa? Panjang gelombangnya. Itu pertanyaannya. Gitu. Nah, ini ya. Nah, hilang nggak gambarnya? Nggak hilang ya? Masih ada ya? Oke. Nah, panjang gelombang itu berapa kira-kira? Nah, ini ya. Ingat, panjang gelombang itu kamu ambil satu gelombang. Dari mana satu gelombang itu, Dek? Ini 1/4. Ini ya, aku tulis lagi deh. 1/4, setengah, 1/4. Itu satu gelombang. 1/4 tambah 1/4, setengah tambah setengah, satu gelombang. Pertanyaannya, satu gelombang ini jaraknya berapa? Satu kotak ditambah satu kotak. Berarti kan 2 kotak kan?
0,2 ditambah 0,2 berarti berapa? 0,4 gitu ya. Jadi lambdanya itu adalah 0,4. Berarti kamu masukkan aja nih. Jadinya tuh lambda tuh berapa kotak tadi? 2 kotak. Kan 1 gelombang. Apa 2 kotak? Karena 1 gelombang. Oh iya. 1 lambda. Lambda ini kan artinya 1 lambda gitu. 1 gelombang. Gitu ya. 0,2 dibagi 2pi dikalikan 0,4 ya. Nah, ya sudah. 0,2 dibagi 2 kan 1 ya. 0,1 dikalikan 0,4 0,04 dibagi pi ya. Masukkan ya, pi-nya 3,14 nanti. Nah, ini jawabannya. Kalau pi-nya 3,14 ya sudah, dapat berapa nanti ya YM-nya. Nah, silakan dicoba pakai kalkulator ya. Itu Dik. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ambil aja dari log. Jadi maaf Kak, gua tadi aku mau jawabannya berapa? 0,04 dibagi pi. Oke, ngerti. Lanjut next question aja. Tenang, aku pasti bagi jawabannya kok. Ini gue rekam juga. Oke. Nah, what is this? Ini betul ya soalnya ya? 5 agak ngeblur Kak, agak ngeblur. Oke. Kakak kenapa nggak screen record dari iPad aja deh, kayak zoomnya masuk ke iPad? Oh iya, harusnya gitu ya. Ya sudah terlanjur dong. Pengennya tuh aku pengennya. Tapi agak ngeblur soalnya aku nggak kelihatan. Oh iya, ngeblur ya. Kamera aku nih berarti. Wait. Oh sebentar. Masih. Oh iya, ini masalah ini pencahayaan. Nggak ada orang Kak. Wait. Tuh udah masuk Kak. Oke. Kenapa aku ini sebenarnya aku pengen sih pakai iPad di share screen kan. Masalahnya itu kalau pakai Zoom, entah kenapa ya, entah semua iPad atau enggak ya, suaraku tuh duluan daripada tulisannya. Aku nggak tahu kenapa. Aku coba nanti perbaiki. What is the speed of transfer wave in a rope tali in length 2 meter, mass 6, under tension 500 Newton. Nah, ini namanya hukum bisa pakai hukum Melde ya. Ini rumus aslinya tuh langsung aja ya, straightforward bisa. Jadi, tapi penurunannya itu bener-bener penurunannya itu bener-bener absurd ya, panjang. Aku kasih versi straightforward aja ya. Ini demi tugasnya selesai. Kecepatan rambat pada tali. Ini. Cepat rambat gelombang pada tali. Nah, gini ya. Seperti itu. Nah, ini rumusnya gini. V, velocity ya. Ini T itu adalah tension atau force, boleh juga. Kita generalisir ya, F aja gitu ya. F itu force or tension dibagi mu. Nah, wait a minute. F ini adalah suatu gaya. Gayanya itu bermacam-macam. Nanti kalau di soal itu ada gaya tension, tegangan, atau gaya berat, bisa juga gitu ya. Nanti kalau gaya berat, kamu tinggal ganti aja massa dikalikan gravitasi kalau gaya berat ya. Tapi kalau tension, ya tension itu langsung given di soalnya. Apa itu mu? Mu itu adalah massa per satuan panjang. Gini. Nah, gini ya. Nih. Jadi kalau kita langsung masukkan perumusannya ke dalam sini, berarti kita ganti ya mu-nya ya. F, mu-nya kan adalah M per L ya. Berarti M dibagi L. Nah, L-nya naik gini. Nah, gini aja. Nah, gitu ya. Sebentar, miring. Gini. Nah, gitu Dik. F itu apa? Gaya. L itu adalah length. Length itu panjang ya.
Nah, length itu adalah panjang tali. Panjang tali ya. Dan M itu apa? Ingat satuannya harus meter ya. M itu adalah mass, massa gitu. Satuannya harus kilogram. Nah, kalau gaya harus newton. Nah, ya udah nih, informasinya di sini ada semua. Speed of transfer wave, gelombang berjalan in a rope, tali, of length-nya 2 meter, L-nya 2 meter, massanya 6 kilo. Ingat ubah ke kilogram ya. Nah, jadi L-nya itu 2 meter, M-nya itu adalah 60 gram gitu ya. Nah, bisa diubah nih jadi kilogram ya. Berarti dibagi 1000 dong. Berarti kan 0,06 kilogram ya. Lalu tensionnya newton. Setiap satuan newton itu kan gaya ya. Berarti F-nya adalah 500 ya tadi ya, newton gitu ya, Dik ya. Sudah, masukkan saja. Nah, di sini, Dik. Berarti V-nya itu adalah, nah, masukkan ya, FL dibagi M. Nah, gini ya, Dik ya. Berarti F-nya itu tadi adalah 500 ya. L-nya adalah 2. Masanya itu adalah 0,06. Nah, ini ya. Ya sudah, nanti kalkulator lah ya. 1000 dibagi 0,06. Ini. Nanti hasilnya adalah berapa meter per sekon. Gitu, Dik. Itu ya. Kalau panjang rambat atau kecepatan rambat pada tali memang seperti ini aja. Simple. Gitu, Dik. Ini yang effort nih. Tapi ya. Nah. Oke. Wah, ini luar biasa ini. Ada 2 gambar ya. Gambar ini dan gambar itu. Nah, seperti itu. Tuh. Oke. Kita misalkan jadi 2 soal ya, A dan B ya. Oh, malah ini ada C juga. Ada... Maaf, aku mau ngacak tadi dulu, boleh gak bentar? Boleh. Silakan. Aku mau tanya. Ha, Yang soal yang tadi, kakak ini. mau... Gimana? Iya. Ha. Bentar. Oke. Nanti kalkulator ya. Hati-hati masalah ngitung. Ya. Oke. Kita punya 2 gambar nih. Figur 16 3A. Oh, ada dua pula ini. Sudah, kita bagi jadi 2 ya. Ini jawabannya A. Gitu ya. In figur 1636A yang di sini ya. Ini linear density, hati-hati. Densitas linear. Kalau kita di fisika itu, kalau kita nggak paham ini yang diketahui apa, kita lihat satuannya, Dik. Di sini 3 gram per meter. Gram itu apa? Massa. Meter itu satuan apa? Panjang. Artinya di situ ada apa? Ada massa per satuan panjang ya, M per L, alias mu. Nah, ini ya, mu-nya itu adalah 3 gram per meter. Gitu ya, Dik ya. Ini string 1. Nah, string 1 itu kawat 1. Berarti kita sebut saja mu1 gitu ya. And string 2 has linear density 5,00 gram per meter. Ini string 1 di sini, string 2 di sini. Gitu ya. Kita sebut saja mu2. Gitu ya. mu2-nya adalah 5 gram per meter gitu ya, Dik ya. They are under tension due to the hanging block of mass M. Mereka itu dikasih tegangan akibat massa ini, M ini. M besar itu adalah 500 gram. Tulis saja M-nya 500 gram. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dik. Pertanyaan pertama, calculate the wave speed on A, string 1 and string 2. Nah, hint-nya, nah ini ya, jadi pertanyaan pertama, carilah tegangan. Ini kalau kamu nulisnya biasanya diketahui nggak? Nah, itu biasanya ada diketahui, ditanya, dijawab, ditinggalkan. Nah, ditanya ya. Yang pertama itu speed and string 1, string 2 ya. Berarti ini V1,
V2 gitu ya. Biar kita sepakat string 1 V1, string 2 V2 itu Dek. Nah, ini petunjuknya. When a string loops halfway around a pulley, jadi kalau misalkan kawatnya itu bergerak setengah dari akibat katrolnya tadi, it pulls on the pulley with a net force is twice the tension in the string. Jadi gayanya itu 2 kalinya kawat pada atasnya. Ya sudahlah, kita buat seperti ini. Kita ilustrasikan lagi aja pakai bahasa kita sendiri ya. Ini ada 2 katrol ya. Ini menggandeng yang ini. Nah, ini string 1. Ini string 2. Ini masanya M ya. Nah, itu. Gantung di situ. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan masing-masing kawat? Untuk kawat 1 dan untuk kawat 2 gitu. Itu yang perlu kita cari di situ sekarang. Itu ya. Nah, gimana ini idenya? Nah, ini ya. Tuh, kita harus cari itu. Nah, kalau rumusnya tetap sama ya. Tetap nggak mengubah rumusnya. Tadi kan FL dibagi M ya. Nah, itu. Gayanya L-nya dibagi M-nya. Itu ya. Di nomor 24 ini. Gitu. Oke. Yuk. Ini aku taruh sini aja ya. Nah, ini. Masih kelihatan ya. Ini. Pada string 1. Nah, ini. Gitu. Oke. Nah, V-nya itu rumusnya tadi adalah gaya ya. Gaya dikalikan atau dibagi mu ya. Nah, gak usah L per M ya, karena ini sudah diketahui dalam bentuk mu-nya. Nah, ini. Itu, seperti itu. Nah, sekarang F-nya ini apa, Mas? Ingat tadi F-nya itu apa, Di? F-nya, kalau misal diketahui massa, berarti kan ini ya, M dikalikan G ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ini. F-nya itu sama dengan, hati-hati, pelan-pelan dulu. F-nya itu kan massa, ingat, massanya pertanyaannya massa siapa nih, Dik? Massa ini dong, yang menyebabkan tegangannya. Nah, gitu ya. M dikalikan G, hati-hati. Ada apa lagi di sini? Nah, di sini, ini kan benda ini, kalau kita lihat tegangan talinya ya, nah ini Dik, pelan-pelan ya. Ini kan ada tegangan tali di sini. Ini T. Dan di sini tegangan talinya juga T. Nah, ini T ini juga T, gitu ya. Nah, berarti kan logikanya, kamu lihat logikanya, Dik. Ini kan totalnya berapa? T tambah T berapa? 2T kan? Di sini kan T kan? Betul nggak? Atau F, ya, gaya tegangan tali. Betul ya? Di sini F, di sini 2F. Kenapa 2? Karena ada 2 tali, 1 dan 2. Betul ya? Nah, ini 2, ini 1. Berarti artinya apa? Tegangan talinya itu, tegangan tali yang menggantung benda ini, itu kan setengahnya, ini itu setengahnya atasnya. Ini setengahnya atasnya. Berarti ada setengahnya, Dik, di sini. Berarti di sini kan perlu dikalikan setengah. Gini ya, ini perlu dikalikan setengah. Paham sampai sini, Dik? Ada pertanyaan? Enggak. Gampang ya. Kalau 3 tali, berarti sepertiga. Kalau talinya 1, ya 1 aja. Gitu. Berarti ini setengah dikalikan M. M-nya berapa tadi? 500 gram ya. Kamu ganti jadi 0,5 kilogram. 0,5, G-nya mau pakai 10 apa 9,5? Kelihatan kayak di kanan. Oh iya. Oke. Ini ya. Nah, ini 0,5 dikalikan G. G-nya itu adalah 9,8 atau 10, terserah ya. Mau pakai 10 tak? 10. Nah, boleh ya. Terserah dosennya sih. Nah, ini 10 kali 0,5 5. 5 bagi 2 2,5 ya. Nah, ya sudah, masukkan aja di sini. Artinya F-nya
2,5 mu-nya adalah 3 ya. Nah, gitu. Itu ya, Dik ya. Nanti cari ya kalkulator ya. Nah, ini kan sudah canggih nih kalkulatornya. Oke. Kalau pada string 2, bagaimana kalau string 2? Mati Kak kameranya. Oke, gak apa-apa, ingatin aja. Sekarang sudah ada? Gini ya. Loh, kok ganti nomor? Ini ya. Kalau pada string 2 berarti sini ya. String 2 pada kawat 2. Ya udah, bedanya apa kira-kira? Bedanya cuma di mu-nya aja. Berarti V sama dengan akar F dibagi mu pada 2. Karena punyanya 2 kan? Tadi ini kan mu 1 ya. Mu 1-nya kan 3 tadi ya. Nah, sekarang mu 2-nya berapa ini? Mu 2-nya adalah 5 ya. Nah, ganti aja. Oh, wait a minute. Di sini kan satuannya gram ya. Kalau satuannya gram nggak usah diubah ya, karena ini sudah gram. Sudah gram, berarti nggak usah SI, karena ujung-ujungnya saling mencoret kan. Nah, let me explain di sini. Nah, di sini kan F-nya ini kan, oh, enggak, maaf. Ini betul, karena harus Newton ya, 0,5 kilogram. Berarti yang ininya harus diubah nih. Berarti dari sini kalau mau diubah, gram ke kilogram tuh naik 3 ya. Berarti kan 3 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter ya. Nah ini. Itu. Sorry. Nggak teliti. Ini berarti kan gini ya. F-nya itu adalah 2,5 ya. Ini 2,5. Ini sudah Newton nih. Nah ini. Dibagi dengan pantasnya kok kecil banget nilainya. Ini. Nah, gini ya. Nanti cari ya. Hasilnya berapa meter per sekon. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, ikutin aja. Nah, ini F-nya tadi kan berapa nih? F-nya kan 2,5 nih. Mu 2-nya itu 5 ya tadi ya. 5 kalikan 10 pangkat min 3 ya. Hasilkan cari hasilnya berapa. Nah, gitu ya. Itu deh. Tinggal masukkan aja. Ini. Gitu ya. Yang pertama udah selesai. Pertanyaan kedua apa nih? Calculate string 1 and B string 2. Udah ya, udah selesai ya. Yang ini. Next, 2 blocks is divided into 2 blocks. Next, the block is divided into 2 blocks. Bloknya itu dibagi jadi 2. Ini dan itu. Find M1 and M2 such that the wave speeds in the two strings are equal. Ya, gampang aja. Nah, M1 dan M2. Itu ya, tadi digabung ya. Nah, ini. Oke, jadi pertanyaan yang ke C. Jadi ini pertanyaannya A dan B ya. Nah, A untuk string 1 dan B untuk string 2. Gitu ya. Nah, sekarang yang C, Dik. Yang C itu kan ilustrasinya gini tadi ya. Nah, gini. Ini kawat 1. Nah, gini ya. Ini string 1, ini string 2. Dia harapannya adalah cari M1 dan M2. Carilah kecepatannya. Jadi carilah massa 1 dan massa 2 such that sedemikian sehingga kecepatan keduanya adalah equal. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Ya sudah, kita rumuskan dulu. Ini M1, ini M2, gitu ya. Pada string 1, gini ya, kita rumuskan, Dik. Pada string 1, berarti kan rumusnya apa tadi? Ini ingat ya, sekarang talinya sudah terpisah. Berarti artinya F-nya itu bukan dibagi 2 ya. Nah ini, F-nya bukan dibagi 2. F-nya ya jelas nanti F dibagi dengan mu ya, mu 1. F-nya F1 sekarang. Beda sekarang ini. Tadi kan sama F-nya. Kenapa? Karena Bedanya tadi ngitung yang tadi sama yang sekarang apa? Bedanya yang tadi itu ini digabung bendanya jadi 1. Ini ya. Kalau yang tadi, nah ini digabung.
Kalau sekarang ini digunting terpisah jadi dua, ini dan ini, gitu. Berarti kan gayanya beda ya. Kalau tadi itu kan, kalau tadi itu gayanya sama. Kenapa? Karena benda ini tegangan talinya sama di sini. Di sini kan tegangan talinya untuk benda ini both on string 1 and string 2 itu sama. Berarti kan setengahnya. Setengah M dikalikan G. M-nya tuh ini. Nah, sekarang M-nya tuh jadi 2. Ini M1, ini M1, dan yang ini itu M2. Nah, ini ya. Berarti nanti ada 2 string. Ini gaya 1, itu massa dikalikan G. Sekarang sudah independen. Kita separate dua-duanya. Yang ini F2-nya itu M2 dikalikan G. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, sekarang pertanyaannya, M1-nya berapa, M2-nya itu berapa? Kayak gitu. Itu pertanyaannya. Gitu ya. Paham sampai sini? Dipecah jadi 2 bagian. Kalau tadi kan 1. Nah, kalau 1 ya udah, 1 benda diikatkan dengan tali yang sama. Makanya gayanya sama. Sekarang benda tali 1 dan tali 2. Sehingga beda. Gitu ya. M1-nya berapa? Justru itu yang ditanyakan. Nah, berarti ini V sama dengan, masukin tuh variabelnya. F1-nya itu adalah M1 kali G. Nah, -1-nya, tadi -1-nya 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini V1. Nah, ini. Kayak gitu. Nah, kalau string 2, tinggal kita ikutin aja string 2. Kalau string 2 berarti di sini V2-nya itu adalah F2 dibagi μ2 ya. F-nya beda karena bendanya sendiri-sendiri. F2-nya berarti kan M2 dikalikan G. Nah, masukkan nih. V2 M2 dikalikan G, ini dibagi μ2 ya. Nah, seperti itu, Dik. Nah, ini kan sudah ada nih ya, μ2-nya ya. Ini G-nya 10 ya. G-nya 10, μ2-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, itu. Tadi G-nya langsung aja masukin 10. Ini. Nah, ini. Ini berarti kan V1 G-nya 10 ya. Berarti kan M1 kali 10 dibagi 3. Nah, gini ya. Seperti itu, Dik. Gitu. Nah, gini ya. Oke, petunjuknya apa lagi di sini? Such that the wave speeds in the two strings are equal. Jadi kecepatannya itu sama. Nah, itu ya. Berarti V1 sama dengan V2 dong. Karena sama, gitu ya. Kalau sama ya sudah, tinggal kita tinggal kita masukkan aja. Gitu. Oke. Nah, V1-nya apa tadi? V1-nya tadi kan ini ya, M1 kali 10 dibagi dengan μ1 ya. μ1-nya itu tadi kan 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Yang V2 ini, nah 5 M2 kali 10 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, gini kan. Yang sama bisa dicoret. Coret 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 coret. Gitu ya. Kalau kita mau menghilangkan akarnya, tinggal dikuadratkan saja. Gitu ya. Ini yang kiri M1 per 3. Yang kanan berarti kan M2 dibagi 5 ya. Kuadratnya hilang karena kita kuadratkan. Akarnya hilang karena kita kuadratkan. Berarti apa kesimpulannya, Dik? M2 sama untuk menghilangkan akarnya. Kesusahan kita kalau pakai akar nih. Yes. M2-nya 5 per 3. Ini kesimpulannya ya.
Nah, terus gimana dong cara kita nyari M2 dan M1-nya masing-masing? Nah, kita ingat ada petunjuk di sini. Petunjuknya ini adalah ini. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini soalnya maunya M1 ditambah M2 sama dengan M. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi biar kita nggak ngarang. Nah, soalnya maunya yaitu M1 ditambah M2 itu sama dengan M. M1 tambah M2 sama dengan M ya. Nah, kita ganti nih variabelnya. Ini kan M1. M2-nya kan 5/3 M1 ya. Nah, ini kan ya. Nah, sama dengan M. Which is tadi M-nya itu berapa? 0,5 kg ya. Nah, ya sudah. M1 ditambah 5/3 M1. Ini kan 1 kan? 1 tambah 5/3 itu berapa? 8/3 ya. Ini sama dengan M. Berarti M1-nya berapa, Dik? M1-nya sama dengan 3/8. Ah nih, ketutupan dikit karena terlalu ke bawah. M1-nya sama dengan 3/8 M ya. Ya sudah, 3/8 dikalikan 0,5 ya. Nah, ini silakan dicari nanti nilainya berapa ya. 1,5 dibagi 8 kilogram. Nah, itu ya jawabannya ya. Gitu. Nah, terus itu M1-nya, M2-nya berapa? Ya udah, M2-nya ambil dari sini. Nah, M2-nya. Berarti M2-nya sama dengan 5/3 dikalikan M1. M1-nya berapa nih? 1,5 per 8 gitu ya. 5 kali 1,5 7,5 ya. 3 dibagi 8 24. Nah, ini kilogram. Itu ya jawabannya ya. Jadi massa 1 adalah 1,5 per 8. Massa 2 adalah, ini bisa disederhanakan ini. Sebentar. Biar bagus hasilnya. 1,5 dibagi 3 0,5 ya. 0,5 dikalikan 5 berapa? 2,5. Jadi hasilnya adalah 2,5 dibagi 8. Gini ya. Ini jawabannya masing-masing, Dik. Begitu. Aman ya? Fisika emang ya gitu, susah. Aman. Berat banget matematikanya biasanya. Oke, ini sudah topik yang beda nih ya. Jadi kalau kamu baca di chapter 12 tuh judulnya itu adalah Waves 2. Nah, ini Waves 2, gelombang kedua. Oke. Sebentar. Two spectators at a soccer game C. Ada dua orang yang lihat ini. And a moment later, here the ball being kicked on the playing field. Pada beberapa momen kemudian dia mendengar bahwa bolanya itu di shooting ya, ditendang ya. The time delay for spectator A is 0,23 and spectator B is 0,12. Jadi gini, ini ada dua orang nih. Ini ya, orang ini dan orang ini. Ini ada orang A dan ada orang B. Ini ada orang yang main bola. Ini ya, ini bola yang ditendang. Nah, orang A itu dengar ini, itu waktu yang didengar A, delta T ya. Delta itu artinya perubahan. Time A itu adalah 0,23 sekon. Dan ini orang B-nya itu dengar. Delta B-nya itu adalah 0,12 sekon ya. Ini. 6 lines from the two spectators to the player kicking the ball meet an angle of 90 derajat. Ini ya. Nah, ini. Jarak antara dua spektator dengan player dan bola itu menembus punya sudut 90 derajat ya. 90 derajat kan gini artinya ya. Nah, gini. Ini. Wah, ini susah gambarnya. Gimana cara gambarnya ya? Sudah gini aja dulu.
Pertanyaannya yang pertama, how far spektator A and spektator B from the player? Oke, sebentar, aku pikirin dulu gambarkannya. Jadi itu masing-masing itu kita itu bisa ambil 90 derajat. Nah, ini ya, seek line from the two spectator to the player kicking the ball mid angle 90 derajat. Jadi asumsikan gini aja. Asumsikan yang 90 derajat tuh yang ini. Nah, ini. Nah, ini 90 derajat kan? Nah, gini ya. Yang ini shred. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan pertama di sini. How far spektator A and spektator B from the player? Jadi, berapa jarak A dengan player, berapa jarak B dengan player, yang C, berapa jarak masing-masing itu berapa? Ini jarak sini ke sini itu berapa? Nah, ini ya. Nah, ini. Misalkan aja jarak A ke sini itu DA gitu ya. Terus jarak B ke sini itu DB. Terus jarak antara spektator satu dengan yang lain itu jaraknya DAB. Gitu aja misalnya ya. Yang pertama ini kita mencari DA gitu ya. Nah, gampang aja. Yang namanya jarak itu kan apa? Jarak itu kan kecepatan dikalikan waktu ya. Nah, itu ya, kecepatan dikalikan waktu gitu deh. Kecepatan dikalikan waktu ya. Nah, ini sebentar, ini gambarnya itu aku kurang representatif ya. Sebentar, jarak antara dua spektator itu 90 derajat. Ini enggak mati kameranya. Iya, oke. Ini ya, jaraknya 90 derajat. Sebentar. Seek lines from the two spectator to the player kicking the ball mid an angle 90 derajat. Oh, itu gini berarti. Bukan begini. Seek lines itu 90 derajat. Berarti ini spektatornya tuh di sini. Nah, ini. Lalu ininya, playernya tuh yang di sini. Nah, ini dia. Nah, itu. Salah paham nih. Beda tafsir, bahaya banget. Ini jarak antara A dengan B ya. Ini jarak A ke player ini DA. Ini jarak B ke player itu DB gitu ya. Nah, itu deh. Nah, V-nya tuh kira-kira apa? V-nya itu adalah, ingat ya, kan itu kan dibunyikan, prit gitu, terus boleh ditendang. Yang satunya, jarak dari prit ke tendang itu 0,23, yang orang B dengarnya 0,12 detik. Jadi beda. Jadi apa yang kira-kira didengar orang itu? Ingat ya, bunyi itu merambat melalui apa? Udara kan? Berarti di sini kecepatannya kecepatan apa? Kecepatan udara. Kecepatan udara itu kalau nggak salah itu ya, bisa cek di literatur ya, itu 343 ya meter per detik. Itu ini tuh adalah apa? Kecepatan udara ya. Nah, itu kecepatan udara gitu ya. Nah, berarti dari sini masukkan aja ini 343, delta TA nya berapa tadi? 0,23 ya. Nah, sekarang kamu cari deh, hasilnya berapa meter gitu ya dek ya. Nah, yang B itu mencari apa? Mencari jarak spektator B ke player. Ini ke player, DB berarti kan ya. Berarti di sini mencari DB. Itu. Berarti di sini DB kecepatan udaranya dikalikan selisih waktunya delta TB ya. Berarti kan 343, delta TB-nya berapa? 0,12. Silakan kamu cari ya hasilnya berapa. Nah, gitu ya dek ya. Nah, yang terakhir apa ini? Nah, how far
the spectator from each other. Berarti ini ya, DAB. Ingat bentuknya apa? 90 derajat ya. Berarti itu bisa pakai teori Pitagoras, Dek. Kan tadi gini ya. Ini ya. Ini yang C. Nah, ini DA, yang ini DB. Yang ini misalkan saja D gitu ya. Berarti kan secara Pitagoras gimana ini? Secara Pitagoras kan gini. Sisi miring itu kan akar dari sisi DA kuadrat ditambah DB kuadrat. Ya udah, kamu masukin aja hasil yang tadi. Hasil DA-nya berapa? Kuadrat ya, tambah hasil DB-nya berapa? Kuadrat. Nah, itu ya kamu cari ya. Hasilnya nanti ketemu berapa meter gitu ya. Ini jawaban A, ini jawaban B. Gitu. Nah, jelas ya, tinggal masukin angka aja, Dik. Gimana? Sampai sini bisa diikuti ya. Itu ya, shift line from the two spectator ke pemain bola itu 90 derajat. Artinya apa? Orang ini ke sini itu 90 derajat, orang sini ke sana itu juga harus 90 derajat. Itu maksudnya. Gitu ya. Tadi itu gambarnya kurang representatif gitu ya. Itu terjemahannya. Nanti lanjutkan ya. Hasilnya berapa, Dik? Paham ya? Oke. Silakan dipahami dulu, Dik. Nah, sebentar. Aku stop rekamannya dulu. Aku tak minum bentar. Gini ya. Oke. Oke, Dek. Lanjutkan ya. Ini. Oke. Yuk. Ini, Dek. Ini ya. Two sounds differ in sound level by 0,02 desibel. Jadi perbedaan antara dua sumber suara, taraf intensitasnya itu 1,00 desibel. Jadi kamu bayangkan ya, sebentar. Ini. Jadi ada dua sumber suara, Dik. Gini ya. Ini pendengar. Nah, ini ya. Ini source pertama, source kedua. Nah, ini ya. Nah, ini orang ini mendengar sumber satu ini, taraf intensitasnya adalah B1 gitu ya. Beta 1 itu artinya taraf intensitas yang didengar oleh orang pertama. Taraf intensitas yang didengar orang itu akibat sounds pertama gitu ya. Misalnya ini sound horeg, ini sound horeg yang kedua. Orang ini dengarnya ini lebih kenceng misalnya. Nah, ini lebih pelan misalnya. Ini 2. Berarti ini beta 2 itu adalah taraf intensitas yang didengar oleh orang akibat sound horeg yang kedua. Kamu tahu sound horeg ya? Nah, itu, Dek. Nah, rumusnya taraf intensitas itu apa, Mas? Beta itu rumusnya itu adalah 10 log I dibagi I 0. Gitu, Dek. Nah, kok logaritma nih? Nah, I itu apa, Mas? Itu adalah intensitas, Dik. I0 itu adalah intensitas ambang. Besarnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Gitu ya. Nah, apa yang diketahui di sini, Dik? Yang diketahui adalah two sounds differ. Perbedaan taraf intensitas dua sumber suara itu 1,00 desibel. Jadi kamu tuliskan aja dulu. Nah, delta beta, nah yang artinya itu sebut saja beta 2 min beta 1, kita nggak tahu yang mana yang lebih keras ya, itu 10 desibel gitu ya, selisihnya. Pertanyaannya, what is the ratio of the greater intensity to the smaller intensity? Asumsikan di sini yang beta 2 itu greater than beta 1 ya. Yang ini itu adalah
asumsi ya, terserah. Asumsi itu kan boleh suka-suka. Beta 1 dikurangi beta 2 boleh. Kalau beta 1 dikurangi beta 2, berarti beta 1-nya greater, yang beta 2-nya smaller. Ini ya, ini greater. Yang ini smaller. Nah, pertanyaannya apa, Di? Pertanyaan adalah ratio of the greater intensity to the smaller intensity. Berarti intensitas yang tinggi itu I2. Kenapa I2? Karena di sini berasosiasi dengan beta 2. Itu dibagi I1 itu nilainya berapa, Dik? Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya sudah. Intensitasnya berarti I-nya. Berarti masukin aja ke perumusan ya. Nah, ini. Masukkan Dik ke sini. Nah, apa rumusnya? Beta 2 ya. Beta 2. Beta kan rumusnya apa tadi beta? 10 log I dibagi I0 kan? Nah, I-nya tuh berapa? I-nya tuh karena di sini beta 2, berarti I-nya I2. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Ingat ya, 10-nya di sini tuh adalah basis ya. 10-nya ini harusnya di atas. Nah, ini. 10 gini ya. Nah, ini. Kurang ke atas, Dek. Nilainya. Nah, ini 10 ini ya. Oke. Nah, terus dikurangi dengan yang beta 1. Berarti sama aja rumusnya 10 log. Berarti kalau beta 1 intensitasnya adalah I1. Nah, I1 dibagi I0 gitu ya. Harus sama dengan 10. Nah, ini, Dek. Yuk lanjutkan yuk. Yuk bisa yuk. Ini ya. Di sini ini ya. Ini masukkan aja. Ini perhatikan ini ya. Oke. Ini ya. Nah, lanjutkan nih. Nah, tahu sifat log ya. Sifat log itu kan kalau misalkan ada pengurangan A log B dikurangi A log C gitu ya. Ini kan sama dengan A log B dibagi C. Gitu ya, Dek ya. Nah, masukkan nih di sini. Berarti di sini 10. Berarti kan dikurangi ya, langsung dibagi ya. Berarti nanti ini I2 dibagi I0 yang suku pertama di sini dikurangi yang ini. Dibagi I1 dibagi I0. Nah, gitu ya, Dek ya. Ini coret, ini coret. Nah, berarti di sini sama dengan 10. Gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Log dari 10 log I2 dibagi I1 harus sama dengan 10. Gitu ya, Dek ya. Nah, sifat log gimana, Dek? Sifat log, Dek. Kalau kita punya A pangkat B itu sama dengan C. Berarti A log C itu sama dengan B. Ini sifatnya ya. Nah, ingat-ingat ini, Dek. Berarti di sini ini A, ini C, ini B gitu ya. Artinya apa, Mas? Artinya di sini I2 dibagi B-nya ya. B-nya itu adalah 10 ya. Ini Dek. Ini ya. A pangkat B sama dengan C. Berarti artinya 10 pangkat 10 ya. Ini kan A pangkat B sama dengan C. Berarti kan I2 per I1. Nah, berarti bedanya, rasionya adalah segitu, Dek. I2 sebesar 10 pangkat 10 pangkat itu 10 apa 1 ya? Sebentar, kita baca soalnya. Kok besar banget? Oh, 1 ya? Astaga, 1, Dek. Bukan 10 ya? 1,00 ya? Nah, ini. Kok alasan gede banget. Sound hore gak sebesar itu. Ini ya. Ini 1 ya? 1. Nah, I'm sorry. Berarti ini 1 ya. Ini 1 desibel ya. Nah, ya udah, berarti ini 1. Pantesan kok gede banget. 10 pangkat 10 itu nggak logis ya. Bahkan kalau kita bandingkan antara orang diam dengan teriakan orang di neraka pun nggak sampai 10 pangkat 10 itu masih kecil. Ini ya. Berarti ini A pangkat B sama dengan C ya. Berarti 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu berapa? 10 ya. Artinya I2 dibagi I1 sama dengan 10. Nah, seperti itu, Dek. Gitu. Itu ya.
Ada pertanyaan di sini? Bisa gampang ya? Tapi nanti boleh nggak pas sudah selesai kayak semua rumus wave sama sound yang diperluin? Boleh. Why not? Oke, tapi belum selesai. Nah, aku kasih cara cepatnya nanti. Aku perlihatkan bukunya ya. Oke, boleh. Wait. Nih. Wah, ini ada 2 kapal selam nih. Oke. Nah, ini efek Doppler nih kayaknya. Mari kita cek. In figure 1742, which is gambar ini, French submarine, kapal selam dari Prancis, dan US submarine dari Amerika, move toward each other, saling mendekati, during maneuvers in motionless water in the North Atlantic. Jadi kapal selamnya itu bergerak di dalam air yang tidak bergerak, motionless. Mas, kenapa nggak bergerak? Ini asumsi aja, padahal kan kenyataannya kan air kan bergerak. Nah, karena kenapa? Kalau airnya bergerak dan airnya nggak bergerak, rumusnya jadi beda. Oke, kita ilustrasikan dengan gambar yang kita mau lah ya. Nah, ini kapal selam 1, ini kapal selam 2. Nah, ini. Jadi ini ada Prancis sama Amerika yang mau perang nih. Nah, ini. Nah, the French moves at speed VF 50 km per jam. Nah, di mana kecepatan kapal selamnya Prancis itu 50 km per hour jam ya. Nah, yang US 70 km per jam. Wah, lebih canggih nih US nih. Nah, siapakah yang menang perang? Nggak tahu, karena di sini nggak lagi perang ya, lagi latihan mereka. Nah, the French sends out a sonar signal. Jadi kapal selamnya si Prancis itu mengirimkan sinyal sonar, which is dia sama dengan sound wave in water, WA. Nah, ini ya, dia ngiriman sinyal nih. Nah, seret gitu ya. Nah, at 1,0 ini bukan 1000 ya, 1,000 nih ya, sekali 10 pangkat 3 gitu ya. Jadi frekuensi yang dipancarkan si kapal selam Prancis itu, which is dia berperan sebagai source ya, source punyanya Prancis ini. Fs itu apa? Frekuensi source punyanya si Prancis, itu besarnya 1,000. Ini 1,1 aja lah ya, ribet banget nih yang buat soal. Tapi sebenarnya memang harus gitu. Ini angka penting soalnya. Ini ya. Sonar waves travel at 3. Waduh, ini angka berapa pula ini? Aku sudah terlanjur coret nih. Ini ya. Gelombang sonarnya itu merambat dengan kecepatan 5470 km per jam. Ingat ya. Berarti itu adalah apa? Kecepatan sumber bunyinya. Kan dia bilang sonar waves travel. Berarti kan kecepatan sumber bunyinya kita sebut VS ya, miliknya si Prancis ini ya. Itu 5470 km per jam. Nah, ini ya VSF ini. Gitu deh. Nah, oke. Pertanyaan pertama, what is the signal frequency as detected by US sub? Gitu ya. Berapakah frekuensi yang dideteksi oleh kapal Amerika? Wah, ini Amerikanya nih, yang nyetirin Donald Trump. Nah, ini ya. Berarti pertanyaannya adalah, yang pertama adalah frekuensi yang didengar oleh kapal Amerika. Nah, frekuensi pendengar, bahasa Inggrisnya pendengar apa ya? Kalau S kan source, sumber. Ya, kita pakai P aja, pendengar ya, VPF. Nah, ini. Itu apa? SF ini adalah kecepatan sumber bunyi. Nah, itu ya. Sumber bunyi.
Nah, seperti itu. Yang ini adalah frekuensi sumber bunyi. Namanya juga S sumber atau source, ya. Frekuensi sumber bunyi ya. Nah, ini. Gitu. Itu ya. Itu yang harus diketahui dulu. Yang pertama itu harus ada diketahui, ditanya ya. Kayak gitulah ya. Nah, gitu. Oke. Sebentar, Dik. Aku matikan sebentar. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini ada rumus gini, Dik. Ini ya. Ini rumus umumnya, ini namanya efek Doppler. Kita nyatakan rumus umumnya dulu ya. Efek Doppler itu menceritakan bagaimana kalau misalkan ada sumber bunyi yang mendekati pendengar, ya. Either pendengarnya diam atau bergerak, either sumbernya bergerak atau diam. Nah, itu apapun lah. Jadi frekuensi yang pendengar itu sama dengan V plus minus VP. Ini V plus minus VS dikalikan frekuensi sumber. Mas, apa itu plus minus? Nah, ini tak ajari cheat code-nya ya. Nah, itu. Ini kita belajar ala bimbel GO ini. Nah, ini. Mungkin kamu tahu GO ya, pernah belajar di GO. Ini plus minus VP. Karena aku juga ngajar di GO, jadi suka pakai cara cepat. Nah, praktis ya. VP itu bisa plus bisa minus. VP itu apa? VP itu adalah kecepatan pendengar. VS itu apa? Kecepatan sumber. Sumber itu apa? Bunyinya itu keluar dari mana sih? Nah, itu sumber artinya. Kalau V itu apa? V itu kecepatan udara ya, atau kecepatan sinyal ya. Itu. Nah, ini. Itu ya. Oke. Ini plus kalau pendengar ini ya, pendengar mendekati sumber. Oke ya. Minus artinya pendengar menjauhi sumber, gitu ya. Nah, ini. Nah, VS itu bisa minus bisa plus. Nah, plus kalau sumber ya, sumber menjauhi pendengar. Minus kalau misalkan sumber mendekati pendengar ya. Nah, ini kalau misalkan mau diawalkan boleh, tapi kalau dilogikakan juga bisa. Ini kenapa plus itu dikatakan mendekati sumber? Pendengar mendekati sumber. Nah, misalkan kamu nih lagi konser. Nah, kamu mau kalau misalkan mendekati sumber orang yang lagi ngeband, pasti kan tambah keras dong bunyinya dong. Tambah keras, it means berarti frekuensi FP-nya, frekuensi yang didengar pendengar itu semakin keras, gitu ya. Seperti itu, Dek. Minus artinya pendengar menjauhi sumber. Kamu lagi konser, kamu menjauh karena lagunya jelek misalnya. Nah, berarti kan minus artinya FP-nya harus berkurang kan? Jadi kalau misalkan ini berkurang, artinya FP-nya semakin kecil, gitu ya. Nah, gitu, Dek. Sama juga kalau sumber menjauhi pendengar, berarti kalau sumbernya menjauhi pendengar, misalnya bandnya itu pindah dari sini ke sana, semakin jauh. Artinya apa? FP-nya semakin kecil kan? Make sense ya? Kalau ininya plus, artinya ininya semakin kecil, berbanding terbalik, karena ini kan seper, gitu ya. Kalau mendekati pendengar, minus, berarti artinya kalau misalkan yang nyanyi mendekati kita, nah, berarti ini semakin besar FP-nya, ya. Frekuensinya semakin besar. Make sense ya? Karena kalau ini V-nya minus, berarti kan semakin kecil yang bawah, semakin besar pula yang atas. Gitu deh logiknya. Sekarang kita kembali ke kasus ini. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini
seperti ini ya. Gitu. Sekarang siapa yang berperan sebagai sumber dan siapa yang berperan sebagai pendengar di sini? Nah, itu ya. Nah, ini. Kita pindah ya. Pindahkan ya. Biar kita tahu. Nah, di sini, Dik. Nah, ini ya. Sekarang di sini. Di sini adalah V itu adalah apa? V itu adalah kecepatan sinyalnya. Which is di sini itu adalah V-nya itu adalah ini, Dik. Ini ya. Ini itu adalah V-nya. Paham ya? V itu adalah kecepatan sinyal merambatnya. Ya, sebenarnya ini bukan ini V biasa lah ya. Ini V V biasa ya, V sinyalnya. Kalau misalkan udara, misalnya nih bunyinya merambat di udara, berarti V-nya adalah kecepatan udara, gitu ya. Nah, terus ada apa lagi, Dik? Kita butuh apa? Kita butuh VP dan VS. Di sini kan ada kapal dari Prancis ya, France and US. Nah, pertanyaannya, kecepatan frekuensi yang didengar oleh US ini ya. Ini FP berarti ya. Berarti siapa yang jadi pendengar? Kapal selamnya Amerika ya. Yang mengirimkan bunyi adalah si Prancis, sinyal bunyi si Prancis, yang mendengar adalah si US. Berarti di sini V US di sini itu adalah kecepatan pendengar. Paham ya? Nah, berarti VF ini adalah kecepatan si kapalnya, kecepatan sumbernya. Sumbernya kan mendekati. Nah, gitu ya, Dik ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Sekarang tanda-tandanya gimana ini? Kan ada tanda plus minusnya dong. Nah, ini ya. Ini VP tadi ya. Nah, ini VS, ini VP, VFS ya di sini ya. Sorry. Gini ya. Gini kan? Nah, di sini kamu lihat kasusnya. Di sini kan si kapalnya kan bergerak saling mendekati ya dengan kapal Prancis ya. Artinya apa? Pendengarnya ini, kapalnya US ini mendekati sumber kapalnya Prancis ini. Kalau mendekati apa tadi? Pendengar mendekati sumber, tandanya positif ya. Nah, tadi tulis nih, positif. Sekarang ini sumbernya kan si kapal Prancis nih. Kapalnya Prancis mendekati kapalnya Amerika. Artinya sumbernya mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar, bagaimana, Dik? Tandanya minus ya. Nah, ini ya. Ya udah, masukin aja semua angka-angkanya. V-nya tadi 5470 ya. Kilometer per jam nih. VP-nya tadi kan 70 ya. Ini 5470 dikurangi 50 ya. FS-nya tadi berapa? Frekuensi sumbernya. Ini ya, 10 pangkat 3 Hz ya. Nah, ini. Ya udah, kamu nanti cari ya hasilnya ya. Hasilnya berapa Hz ya, silakan kalkulator, Dik. Nah, ini. Aku percaya kok kalau kalkulator hasilnya itu bagus. Gitu ya. Paham ya? Yang kedua yang B. Apalin aja cheat code-nya ini. Nah, kalau di GO namanya The King. Nah, yang B ini apa pertanyaannya? Oke. What frequency is detected by the French sub in the signal reflected back to... Oh, jadi ceritanya gini. Berapa frekuensi yang dideteksi oleh kapal Prancis in the signal yang dipantulkan kembali by the US sub? Jadi ini kan mantul kembali sinyalnya. Nah, berapa sinyal yang direkonstruksi gitu ya? Ini. Jadi pertanyaannya adalah frekuensi sinyal yang dirasakan kapal Prancis ya, yang reflected, yang kembali gitu, seperti itu, Dik. Nah, gitu ya. Kalau dia kembali, berarti harus tahu dulu dong sinyal yang sampai itu berapa, gitu ya. Nah, ini tak matikan dulu sebentar. Nah, itu
Kalau kita nggak tahu sinyalnya berapa yang kembali, ya susah. Gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, sebentar. Aku pikirkan dulu. Jadi, oke. Sebentar, aku pahami dulu kasusnya ini. What frequency is detected by the friend sub into signal reflected back to... Oke. Gitu ya. Nah, berarti kan sekarang gini. Ini kapalnya si Prancis, France. Ini kapalnya si US, Amerika. Berarti sekarang yang berperan sebagai pendengar adalah si Prancis, FP ya. Berarti kan FP. Nah, ini yang pendengar ini ya, VP, ini VS ya. Berarti pendengar mendekati sumber. Sebentar. Pendengar mendekati sumber. Itu ya. Berarti kan yang Prancis tadi berapa? 70 ya? Yang Prancis tadi 70 ya? 50 ya? Oh, sebentar, Dek. Ini tadi rumusnya apa? V plus minus ya? Ini VP. Oh, Prancisnya tadi bukan 70. Masa sih 70? Oh, berarti pendengarnya adalah si Prancis. Si Prancis ini 50 tadi. Yang ini 70. Nah, gini ya. Ini. Ingat, pendengar mendekati sumber. Berarti V plus VP. Tapi hati-hati ya, VP-nya beda ya dengan VP yang tadi. Karena sekarang pendengarnya adalah si Prancis. Ini V dikurangi VS. Karena sumber mendekati pendengar ya. Dikalikan si frekuensi yang sumbernya. Gitu ya. Nah, masukkan aja nih angkanya. Nah, FS-nya tadi kan harusnya sudah tahu ya. FS-nya tadi kan 10 pangkat 3 ya. Nah, yang dipantulkan kembali. Gitu ya. Nah, ini. Tapi nggak tahu ini. Yang dikirim ke sini itu berapa? Nggak tahu kita. Itu masalahnya. Nah, tapi kita tulislah dulu ya. Berarti kan di sini V-nya kan 5470 ya. Ditambahkan 50 ya. Dibagi dengan 5470 dikurangi 70. Nah, kenapa kok kita tidak ambil FS-nya itu adalah FS yang tadi 10 pangkat 3? Karena ini itu yang 10 pangkat 3 ini miliknya Prancis yang dikirimkan ke sana. Kita nggak tahu berapa sinyal yang dikirim balik dari kapalnya si US ke sini, ini nggak tahu. Nah, itu problemnya. Ini gitu. Nah, seperti itu. Gimana dong kalau gitu? Nah, oke. Ya, kita perlu pikirin itu. Gitu ya. Nah, oke. Kameranya mati. Iya, tadi tak matiin sebentar. Ini ya. Nah, gimana cara cari FS-nya ini? Ini. Berarti ini ntar aku punya penjelasannya. Cuma penjelasannya ini aku lagi mikir intuisi yang tepat tuh gimana ya. Bentar. Ini oke. Ini aman. Kapal mengirimkan sinyal itu, bagaimana logika kapal mengirimkan sinyal? Itu pertanyaannya. Berarti gini. Pertanyaannya ini kan gini. Pertanyaan yang mendasar, question. Berapa frekuensi sinyal
yang dikirimkan balik oleh kapal US. Ini yang jadi question terbesarnya kita. Itu. Nah, itu ya. Berarti kita ambil aja answer, jawab. Kalau kita pengen tahu berapa gini, logikanya orang itu mengukur sinyal itu kan pasti minimal kita ukur pada kapalnya saat diem gitu. Berarti kita ukur frekuensi sinyal saat kapalnya si Prancis, which is dia sekarang berperan sebagai sumber ya, itu saat keadaan diam gitu. Kenapa diam? Ya kalau misalkan bergerak sinyalnya kan susah dideteksi gitu. Berarti artinya di sini frekuensi yang dikirimkan si fs-nya itu, yang dikirimkan itu adalah frekuensi yang saat itu lagi didengar. Berarti fp-nya ya kan, yang didengar oleh si kapal si US itu kan. Berarti v, ingat pendengarnya tetap mendekat di sini ya. Berarti saat ini itu si US itu sebagai pendengar ya. Nah itu berarti kan ditambah ya, karena mendekati. Nah ini sumbernya diam, berarti kan VS-nya itu 0. Nah ini ya, tambahkan 0, gak ngaruh dia kalau 0. Dikalikan apa? Dikalikan frekuensi sinyal yang kita dengar sebelumnya. Berarti yang didengar sebelumnya itu apa? Yang didengar sebelumnya itu adalah sinyal yang dikirimkan ke sini. Yang besarnya tadi kan 10⁻³ Hz. Itu D. Berarti di sini dikalikan 10⁻³ Hz gitu ya. Ini yang frekuensi yang dikirim oleh si kapal Prancis pertama kali. Gini ya, masukkan ya. V plus VP dibagi V dikalikan 10⁻³. V-nya tadi kan 5470 ya. Nah ini tambahkan VP-nya tadi, kecepatan VP ini kan si US ya. VP-nya itu berapa? 70 kan? Dibagi 5470. Dikalikan 10⁻³ ya. Nah, ini masukkan ya. 5470 tambah 70 kan 5540 ya. 5470 kalikan 10⁻³ ya. Jadi kamu cari hasilnya berapa? Hz. Kemudian hasilnya masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nih. Maka frekuensi gitu ya. Jadi harus mikir 2 kali. Yang dipantulkan kembali dan didengar oleh France adalah, maksudnya kapal selam yang itu, oleh kapal selamnya Prancis. Berarti ini, berarti FP tadi ya 5470 ditambah 70 ya, ditambah 50 ya. Kamu kalkulator lah ya. 50 dibagi 5470 dikurangi 70 dikalikan fs-nya. Nah, dikalikan ini semua. Nah, ini ya. Ini masukkan ke sana tadi. Nah, dikalikan ini. Ini ya, fs ini hasilnya adalah ini. Nah, berarti kalikan itu, Dek. Berarti itu dikalikan 5470 ini ya. Tambah 70 dibagi 5470 dikalikan 10⁻³. Nah, kamu cari ya. Hasilnya berapa? Berapa Hz? Seperti itu, Dek. Oke. Jelas ya? Gitu aja. Nah, sebentar. Aku bagikan ya materinya.